Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewajana Sinaputra Hashim dengan NIM 333219938 jurusan Teknik Elektro ingin membahas soal ujian akhir semester medan elektromagnetik. Jadi untuk nomor 1 soalnya ada seperti berikut. Diketahui V gamma cos 2pi per R kuadrat. Tentukan A besar potensial V di titik P dan yang B besar rapat muatan atau ρ V. Jadi untuk membahasnya dapat dilihat di sini karena NIM saya 3321938, alfanya adalah 1. Ya, alfa ini didapat dari 3 angka terakhir NIM yaitu 0. Karena angkanya 0 diganti dengan 1, maka alfanya 1, dan beta itu angka 2 terakhir dari NIM jadi 3, dan gamma angka terakhir dari NIM yaitu 8. Jadi untuk nomor 1 ini seperti pada soal sebelumnya, diketahui V sama dengan gamma cos 2 pi per R kuadrat. Nah, tentukan A besar potensial V di titik P dan besar rapat muatan atau ρ V. Dan ada tambahan untuk tetanya 30 derajat, R sama dengan gamma, dan pi 60 derajat. Jadi bisa dijawab untuk yang nomor 1A, yaitu untuk mencari besar potensial PP di P kan dipakainya itu di sini alfa, di sini beta, di sini gamma, jadi 138 dengan tetanya 30 derajat dan pi 60 derajat dengan syarat gamma sama dengan R. Apabila dimasukkan ke rumus yaitu V gamma cos 2 pi per R kuadrat sama dengan 8 cos 2 dikali pi, yaitu pi nya di sini 60 derajat dibagi R kuadrat. R di sini kan sama kayak gamma, jadi digunakannya 8, jadi 8 kuadrat. Didapatkan hasil minus 1/16. Minus ini dapat dari cos 260 yaitu minus setengah. Minus 1/16 ya, kalau dibuat ke bentuk desimal itu minus 0,0625 volt. Lalu untuk soal B, besar rapat muatan. Besar rapat muatan di sini dikarenakan berada pada ruang hampa, maka dapat diketahui bahwa besar rapat muatannya adalah 0. ρ V nya sama dengan 0. Lalu untuk nomor 2, konduktor yang dibentuk silinder dengan jari-jari ρ1 sama dengan alfa cm dan ρ2 nya beta cm di ruang vakum dibangkitkan pada potensial 100 mV dan negatif 50 mV secara berurutan. Lalu tentukan A potensial V, ρ, B medan E, ρ, dan yang ke C, ρ pada V minus 50 mV. Di sini dapat diketahui bahwa ρ satunya alfa cm. Di sini karena NIM alfanya tuh di NIM 0 itu diganti 1, jadi ρ satunya 1 cm dan ρ 2 nya beta cm, itu angka 2 terakhir NIM yaitu 3, berarti 3 cm, dan V1 didapat 100 mV dan V2 minus 50 mV. Lalu sebelum masuk ke pertanyaan yang A, kita selesaikan dahulu. Karena ruang hampa, maka didapat rumusnya adalah nabla kuadrat dikali V sama dengan 0, yang dimana rumus ini tuh bisa kita pakai karena diketahui juga di sini konduktornya berbentuk silinder. Kita apabila lihat ke PowerPoint, kita menggunakan yang ini, nabla kuadrat dikali V, yang dimana hasilnya seperti berikut. Karena di sini P dan Z yang nggak diketahui, berarti kita nulis rumusnya sampai sini aja sebelum plus. Jadi didapat 1 per ρ dikali D per D ρ dalam kurung, di sini masuk ρ dikali dV per d rho
sama dengan 0 karena berada pada ruang hampa. Lalu yang ini dikalikan kedua ruas dengan pi. Jadi 1 per pi ini hilang, pi di samping sini karena pi dikali 0 jadi 0. Lalu mendapatkan hasil sebagai d per d rho dalam kurung rho dv per d rho sama dengan 0. Lalu rumus ini diintegralkan lagi kedua ruasnya dengan rho, didapat rho dikali dv per d rho sama dengan c. Lalu untuk rho di sini dipindah ruas menjadi dv per d rho sama dengan c per rho. Lalu rumus ini pun diintegralkan lagi, didapat v sama dengan c ln rho plus b. Nah, dari rumus v sama dengan c ln rho per b ini kita masukkan apabila rho 1 tadi kita 1 cm nih, 1 cm ini dengan V1 sama dengan 100 mV. Karena rumusnya tadi V di sini 100 dimasukin 100 dan C ln 1 karena di sini rho 1-nya 1, C ln 1 plus B. Nah, karena apabila dihitung saya menggunakan kalkulator, ln 1 sama dengan 0, maka 0 plus B sama dengan B. Jadi persamaan 1 didapat B sama dengan 100. Lalu untuk rho 2-nya di sini kita pakai beta angka kedua terakhir dari NIM yaitu 3. Nah, di sini 3 cm dengan V2-nya itu min 50 mV. Didapat V min 50 tadi di sini C ln 3 plus 100. 100 ini pindah ruas jadi C 150 min 100 plus 50 kan jadi min 150 sama dengan C ln 3. Terus ln 3 nya kita pindah ruas jadi C sama dengan min 150 dibagi ln 3. Ini untuk persamaan keduanya. Nah, lalu persamaan-persamaan tersebut kita masukkan ke potensial. Untuk mencari potensial A tadi V rho. Nah, didapat C ln rho plus B. Dimana tadi C-nya udah didapat minus 150 per ln 3 dikali ln rho di sini ditambah B. B-nya tadi kan B sama dengan 100, jadi B-nya di sini masukin 100. Nah, lalu dari nilai ini kita ubah menjadi satuannya volt. Dari milivolt ke volt itu dikali 10 min 3, jadi hasilnya seperti berikut. Lalu yang B kita mencari untuk medan E rho. Nah, medan E rho ini kita dapat rumus seperti ini. E sama dengan minus nabla dikali V, dimana minus nabla di sini apabila kita jabarkan menjadi dV per d rho dikali A topi rho ditambah 1 per rho dikali dV per dV dikali A topi V tambah dV per dz dikali A topi z. Lalu dari persamaan ini V-nya dapat dikeluarkan menjadi minus D per D rho dikali A topi rho ditambah 1 per rho dikali D per dV dikali A topi V ditambah D per dz dikali A topi z ditutup kurung V. Lalu di sini V di sini diganti atau bisa kita masukkan V yang kita dapat sebelumnya pada mencari potensial, yaitu di sini kita menggunakan V rho sama dengan, nah kita masukkan jadi dikali buka kurung min 150 dibagi ln 3 dikali ln rho plus 100. Lalu dari sini kita diturunkan terhadap terhadap rho,
Lalu di sini setelah kita masukkan V yang didapat, kita turunkan terhadap rho. Di sini karena ada rho, di sini menilai, di sini 0, di sini 0. Ini ada nilainya, boleh diturunkan. Dan untuk 100 ini karena tidak ada variabel rho, cuma hanya konstanta, jadi ini ketika dihilangkan menjadi 0, jadi 0 0 0. Dan ini bernilai 1, dan ini begini. Nah, kita turunkan menjadi 150 dibagi rho len 3 A topi rho mv per cm. Karena ini belum SI, maka kita ubah menjadi SI. Jadi diubah ke volt per meter. Di sini E sama dengan 150 dibagi rho len 3 dikali A topi rho mv per cm dikali 10 pangkat min 3 dibagi 10 pangkat min 2. Jadi didapat E nya 15 dibagi rho len 3 dikali A topi rho volt per meter. Lalu yang C, rho pada V minus 50 mV. Nah, di sini kita pakai persamaan yang tadi. Nah, ini nih, pada V sama dengan minus 50 mV. Kita pakai persamaan yang ini. Nih, V C len rho plus B. Nah, di sini kan kita pada rho pada V minus 50 mV. Di sini kita masukkan voltnya minus 50, jadi minus 50 sama dengan minus 150 dibagi len 3. Ini dapat dari C len tadi, dan ini dapat dari B, 100 dapat dari B. Nah, 100 di sini pindah ruas menjadi minus 150 sama dengan minus 150 dibagi len 3 dikali len rho. Lalu di sini minus 150 sama len 3 dipindah menjadi seperti berikut. Len rho sama dengan minus 150 dikali len 3 dibagi 150. Nah, di sini 150 ini bisa dicoret lalu hilang menjadi len rho sama dengan len 3. Karena di sini len bisa dicoret, maka didapat rho sama dengan 3 cm, atau apabila diubah ke meter menjadi rho sama dengan 3 kali 10 pangkat min 2 meter. Untuk nomor 3, seolah diketahui epsilon alfa dikali 10 pangkat min 11 F per M dan mu 0 sama dengan beta dikali 10 pangkat min 6 H per meter dalam ruang bebas. Nah, di sini jika E sama 3 cos omega T min beta X A dikali E tutup kurung atau Z, tentukan A rapat fluks, B kuat medan magnetik, dan C kuat medan. D buat sketsa grafik E dan H saat T sama dengan 0, dan E besar GGL maksimum jika A sama dengan alfa dikali A topi X ditambah beta atau pi meter kuadrat dan N nya 1. Nah, di sini karena epsilonnya alfa dikali 10 pangkat min 11 F per M, alfa yang dipakai dari NIM adalah 1, didapat dari 0 yang diganti dengan 1 kali 10 pangkat min 11 F per M, dan mu 0 di sini didapat dari beta di sini adalah 3, jadi 3 kali 10 pangkat min 6 H per M. Lalu E nya tadi 3 cos omega T min beta X A topi Z menjadi 3 cos omega T, di sini kan beta X ya, betanya 3x dikali A topi Z. Lalu ditanya A rapat fluks, B kuat medan magnetik, C kuat medan, D buat sketsa grafik E dan H saat T sama dengan 0, dan E besar GGL maksimum jika A sama dengan
alfa atau px plus beta atau py m kuadrat dan n sama dengan 1. Yang pertama dilakukan adalah mencari d atau rapat flux. Rapat flux ini dapat dicari dengan mengkalikan epsilon dengan e. Epsilon di sini didapat 1 kali 10 pangkat min 11 f per m nih, dikali e nya di sini 3 cos omega t min 3x atau pz volt per meter, lalu didapat hasil 3 cos omega t min 3x dikali 10 pangkat min 11 atau pz fv per m kuadrat. Lalu yang B, kuat medan magnetik. Untuk kuat medan magnetik sendiri ada dua cara, di mana flux sama dengan integral tertutup d kali ds sama dan juga flux integral s b dikali ds, di mana kedua rumus ini sama untuk mencari flux dan dapat dapat dijabarkan sebagai berikut. Integral tertutup d ds sama dengan integral s b dikali ds, dan menurut teorema Stokes d di sini dapat diubah menjadi curl. Curl di sini nabla dikali d. Nah, lalu didapat integral s curl ds sama dengan integral s b ds. Nah, kan dapat diketahui bahwa curl ini sama dengan b, maka d sama dengan apabila dijabarin curl di sini 3 cos omega t min 3x dikali 10 pangkat min 11 atau pz fv per m kuadrat. Nah, apabila ingin melengkapi, ini kan hanya sebagian, apabila ingin dilengkapi lah istilahnya, ada dx sama dy nya menjadi seperti berikut: 0 atau px ditambah 0 atau py ditambah 3 cos omega t min 3x dikali 10 pangkat min 11 atau pz. Di sini ax ini untuk dx, ay atau py ini dy, dan 3 cos ini dz. Lalu bisa dimasukkan nilai ini apabila dimasukkan ke rumusnya seperti ini: d dikali dz per dy min d dikali dy per dz dikali atau px ditambah d dikali dx per dz min d dikali dz per dx dikali atau py ditambah d dikali dy per dx min d dikali dx per dy atau pz. Nah, di sini kan kita bisa dilihat dz nya ini didapat 3 cos, maka dimasukin 3 cos di sini, 3 cos sampai atau pz sini per dy min d, karena di sini dy nya 0, maka dimasukin 0 per dz, d dikali 0 per dz tutup kurung atau pz. Nah, di sini untuk dx, karena dx nya 0, masukin jadi d 0 per dz min di sini d dikali dz, dz nya kan ini yang 3 cos sampai atau pz ini dimasukin per dx per dx atau py. Lalu untuk dy di sini karena dy nya ini 0 jadi d 0 per dx minus d, karena di sini dx nya juga 0 nih, maka d 0 per dy atau pz. Nah, jadi selanjutnya karena di sini diturunkan terhadap dy karena tidak ada variabel jadi 0, ini dy per dz tidak ada variabel jadi 0, jadi 0 min 0 atau px. Lalu dx per dz ini tidak ada variabelnya, maka 0 juga. Apabila yang ini dz per dx apabila diturunkan ada menjadi 0 min 9 sin omega t min 3x dikali 10 pangkat min 11 atau py. Lalu d di sini karena diturunkan tidak ada variabelnya menjadi 0, d
dan ini dx per dy juga 0 dikali A topi z. Jadi bisa didapatkan bahwa B nya itu min 9 sin omega t min 3x dikali 10 pangkat min 11 A topi y, dan ini Tesla untuk satuannya. Ya, di sini didapat 9 karena turunan dari 3 di sini 3x. Jadi 3x ini turunkan jadi 9 sin ya. Turun dari cos itu sin. 0 min 9 sin omega t min 3x kali 10 ini. Lalu hasilnya menjadi B sama dengan min 9 sin omega t min 3x dikali 10 pangkat min 11 atau pi. Nah, lalu yang C itu mencari tentukan kuat medannya atau H. Di sini untuk mencari H kita bisa memakai rumus yang B sama dengan mu 0 dikali H, dan H nya tidak bebas jadi H sama dengan B per mu 0. Kan didapat tadi H nya nih seperti yang di atas, min 9 sin omega t min 3x dikali 10 maka min 11 atau pi dibagi mu 0. Mu 0 ini didapat dari mu 0 itu beta dikali 10 pangkat min 6 H per meter. Nah, di sini H mu 0 ini kan kepake beta ya, betanya itu 3, angka kedua min terakhir 3 kali 10 pangkat min 6. Jadi apabila dibagi ini didapat min 3 sin omega t min 3x dikali 10 pangkat min 5 atau pi. Nah, di sini satuannya masih ampere per meter nih. Diubah jadi mikroampere per meter, didapat H sama dengan min 30 sin omega t min 3x atau pi. Di sini 10 pangkat min 5-nya ini hilang karena dari ampere ke mikroampere dikali 10 pangkat 6. Lalu yang D buat sketsa grafik E dan H saat T sama dengan 0. Nah, sketsa grafik E saat T sama dengan 0 ini kita bisa pakai rumus yang E sama dengan 3 cos omega T min 3x atau pz ini. Yang ini yang tadi. Lalu 3 cos ini 3 cos omega dikali, karena t nya diganti 0 jadi omega dikali 0 min 3x atau pz menjadi 3 cos min 3x atau pz. Nah, di sini karena ada sifat trigonometri yang dimana cos buka kurung min alfa sama dengan cos alfa, jadi ini awalnya min kan, jadi dikeluarin dari kurung ini jadi 3 cos 3x atau pz. Nah, jika E sama dengan 0, tadi kan E nya 0, jika E sama dengan 0 maka 3 cos 3x sama dengan 0, cos 3x sama dengan 0, cos yang hasilnya 0 itu ada dua, yaitu cos 90 derajat sama cos 270 derajat. Jadi didapat 3x sama dengan 90 derajat dan 270 derajat. Nah, kita bisa masukin ke persamaan rumusnya, jadi 3x sama dengan 90 derajat plus K dikali 180 derajat. Nah, ini dibagi dengan 3, 90 sama 180 jadi X sama dengan 30 derajat plus 3 dikali 60 derajat. Nah, untuk menentukan titik maksimum, kita misalkan apabila X sama dengan 0, maka E sama dengan 3 cos 3, ini 0 karena 3x ya. Jadi cos 0 itu kan 1, cos 3 yang 0 itu 1, jadi 3 kali 1 sama dengan 3. Didapat titik maksimumnya 3, dan ketika kita masukin K di sini, K nya 0, didapat X nya 30 derajat, dan apabila dimasukin K nya 1 didapat X nya itu 90 derajat. Ini 30, ini 90, dan ini bentuk gelombangnya seperti berikut. Nah, lalu untuk amplitudo di sini nih didapat dari ini nih 3 cos ini, 3 di sini, jadi amplitudonya 3.
Lalu sketsa saat grafik T sama dengan 0. H di sini kan tadi dapatnya min 30 sin omega T min 3x atau pi ya, apabila dimasukkan. Jadi min 30 sin omega T nya karena 0 jadi omega kali 0 min 3x atau pi. Lalu min 30 sin min 3x atau pi. Nah, ini juga ada sifat trigonometri di sini nih, dimana sin buka di dalam kurung ada minus alfa sama dengan min sin alfa. Nah, didapatlah seperti berikut, 30 sin 3x atau pi. Lalu jika S sama dengan 0, maka 30 sin 3x sama dengan 0. Sin 3x sama dengan 0 dan 3x. Nah, sin di sini yang hasilnya 0 adalah sin 0, sin 180 dan sin 360. Nah, kita bisa pakai persamaan rumus yang 3x sama dengan 0 derajat plus k dikali 180 derajat. Nah, 3 di sini 180 nya dibagi 3, jadi 3 di sini hilang, jadi x sama dengan 0 derajat plus k dikali 60 derajat. Nah, untuk menentukan titik maksimum ya, kita misalkan lagi nih sama seperti yang sebelumnya. X sama dengan 0, yang dimana H tadi 30 sin 3 kali X sama dengan 30 sin 3 kali 0 sama dengan 3 kali 0. Kan karena sin yang 0 dan 0, 3 ini juga 0, jadi 3 kali 0 sama dengan 0, titik maksimumnya 0. Nah, di sini dimasukin nih nilai k-nya, k1 sama dengan 0 derajat plus 1 kali 60, didapat nih 60 derajat. Dan yang untuk k2, k yang kedua dimasukin 2, didapat x sama dengan 0 derajat plus 2 dikali 60, yaitu 120 derajat. Nah, untuk amplitudenya kita dapat dari ini 30 sin 3x atau pi 30 ya. Jadi sini amplitudenya 30 sama minus 30. Wah, ini kurang minus ya. Nah, mungkin seperti itu untuk bentuk sketsanya, sketsa gambar. Lalu yang terakhir adalah tentukan besar GGL maksimum jika A alfa atau px plus beta atau py meter kuadrat dan n sama dengan 1. Nah, kita didapat nih untuk alfa di sini kan tadi makanya alfa atau px. Alfa di sini kan tadi menggunakan 3 angka terakhir dari NIM, dan beta di sini 3 yang diambil dari 2 angka terakhir NIM, jadi 3 atau py meter kuadrat. Dengan tadi itu jika A nya alfa atau px plus benar. Nah, apabila ini sudah dikalikan menjadi satunya menghilang, 1 kali A atau px sebenarnya, jadi A atau px ditambah 3 dikali A atau py meter kuadrat. Nah, dapat nih GGL maksimumnya. GGL maksimum tuh kita bisa menggunakan rumus N yang udah diketahui, yang besar N dengan 1, terus B tadi, B yang tadi ya. Nah, B nya ini, nah A nya dipakai yang ini tadi ini, dan W. Nah, kita kalikan N yang tadi 1, B yang tadi min 9 sin omega T min 3x kali 10 pangkat min 11 atau pi dikali A yang dapat nih, A kita nih, A saya maksudnya, jadi atau px plus 3 atau pi dikali W. Nah, setelah dikalikan menjadi minus 9 sin omega T min 3x dikali 10 pangkat min 11 atau pi tutup kurung atau px ditambah minus 27 omega sin, ini omega nya karena dikali 3, ini kan kali 3 atau pi, jadi minus 27 omega sin omega T min 3x dikali 10 pangkat min 11 atau pi tutup kurung atau pi. Nah, didapat GGL maksimumnya menjadi, apabila disederhanakan menjadi min 9 W sin omega T min 3x dikali 10 pangkat min 11 dikali buka kurung atau px ditambah 3 atau pi volt. Mungkin segitu saja pembahasan
UAS minus elektronika dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaklumi karena di sini saya uh, sambil belajar juga ya. Jadi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.